kedua ibu dan bapak. Nah, setelah itu ibu dan bapak mulai menyiapkan diri untuk uji kinerja dan uji pengetahuan ya. Jadi sebetulnya yang namanya UKIN itu semuanya pasti juga mengalami ya. Semuanya juga pasti harus melaksanakan. Demikian pula juga UP ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, tolong dicatat yang pertama, kalau misalnya beritanya baru rumor, kalau ini pasti begitu ya. Untuk pelaksanaan UKIN itu dilaksanakan selama 4 hari. Nah, kami tidak tahu ini Bapak-bapak dapatnya hari ke-1 ya, Ibu-ibu ini apa hari kedua, hari ketiga atau keempat. Ya karena ini kan diacak juga begitu ya. Nah yang menentukan siapa? Nah itu UPI nanti koordinasi dengan pusat. Itu nanti ada pengumuman ya. Jadi siapa yang hari pertama, siapa yang hari kedua, ketiga dan keempat. Ya ini perhatian untuk angkatan 1 ya. Angkatan 1 UKIN-nya itu tanggal 17 sampai dengan 20 November. Ya, sementara UP itu hanya 2 hari ya, itu tanggal 21 dan 22 November. Itu tolong untuk angkatan pertama. Karena angkatan pertama ini yang akan lebih dulu harus melaksanakan UKIN maupun UP ya. Kemudian untuk angkatan kedua, tolong juga dicatat. Jadi nanti nggak tanya-tanya lagi begitu ya. Angkatan kedua itu UKIN tanggal 23 sampai 26 November. UP-nya 28 sampai 29 November. Kemudian angkatan ketiga. Angkatan ketiga itu ya akan dilaksanakan pada tanggal 30 November sampai 3 Desember. Sementara untuk UP angkatan 3 itu tanggal 5 sampai tanggal 6 Desember. Ya. Nah, jadi nanti tolong diinformasikan di angkatan masing-masing ya. Saling bertukar informasi ya. Jadi tidak ada lagi yang bertanya tentang kapan UKIN dan UP ya. Baik, saudara sekalian. Nah, untuk UKIN itu UKIN dilaksanakan dengan beberapa ketentuan. Jadi UKIN itu terdiri dari 3 komponen. Ya, nanti ada PPT yang akan di-share juga dari GTK ya. Nanti saya tampilkan. Ini prolognya saja dulu. Jadi UKIN itu terdiri dari 3 aktivitas ya. Yang pertama Ibu Bapak membuat perangkat pembelajaran, kemudian mempraktekkan. Kalau praktek itu dengan buat videonya Ibu Bapak ya. Dan yang terakhir adalah portofolio. Nah, jadi UKIN itu ada 3 komponen. 1 perangkat pembelajaran, yang kedua pembelajaran pelaksanaannya yang disertai dengan video ya, perekaman video ya. Yang ketiga komponen portofolio. Nah, sementara UP itu adalah ujian pengetahuan. Nah, karena ini 3 angkatan itu sudah melewati ujian komprehensif seluruhnya ya. Jadi seperti ujian komprehensif saja ya. Jadi kalau UKIN itu Anda waktu mengajarnya ya, kemarin itu kan 50 menit ya, kompre itu. 30 menit mengajar, 20 menit tanya jawab. Nah, cuma kalau UKIN itu yang prakteknya ya, yang 30 menit itu kemudian tanya jawabnya itu tentang pengetahuan umum ya. Nah, jadi itulah sebetulnya konstruksi UKIN dengan UP. Jadi kalau UKIN itu prakteknya ya, UP itu pengetahuan umumnya.
Nah, itu tadi ya, sampai di situ dulu, itu prolog tentang UKIN dan UP, perbedaannya di situ. Nah, untuk itu yang pertama, coba admin tolong di-share yang UKIN dulu, silahkan. Ya, jadi ini unit yang pertama, UKIN praktek. Nah, berikutnya Pak Nur. Nah, UKIN praktek pembelajaran untuk menilai kinerja mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, jadi di sini Ibu dan Bapak sekalian itu akan diminta membuat perangkat pembelajaran dan mempraktekannya, dan prakteknya direkam dalam bentuk video. Ya, baik. Berikutnya, nah, UKIN praktek pembelajaran mahasiswa Daljab. Ya, jadi ada RPP, kemudian ada pelaksanaan pembelajaran. RPP-nya ya tetap yang 1 lembar begitu ya. Tetapi perangkatnya ini lengkap. Jadi RPP dan perangkatnya saudara sekalian. Nah, bedanya dengan ujian kompre apa perangkatnya? Kalau ujian kompre, saudara diminta merancang RPP yang untuk 1 pertemuan. Tapi kalau dalam UKIN yang diminta adalah 1 RPP tapi dari 1 KD. Nah, kalau 1 RPP yang berasal dari 1 KD, tentu saudara harus melihat program semesternya, ya. KD itu dikembangkan untuk berapa kali pertemuan. Nah, kemudian mungkin saudara bertanya, nah kalau 1 KD Bu itu menampilkannya berapa kali pertemuan kan begitu ya. Nah, tentu yang ditampilkan di rekaman hanya salah 1 pertemuan saja. Ya. Jadi Anda bikin RPP-nya dari 1 KD. Jadi bahan ajarnya enggak terpotong-potong, ya bahan ajarnya untuk 1 KD, begitu ya. Evaluasinya untuk 1 KD. Kemudian LKPD-nya juga untuk 1 KD, medianya juga untuk 1 KD, ya. Tetapi nanti yang divideokan itu salah 1 pertemuan dari RPP 1 KD tersebut. Nah, itu bedanya dengan ujian komprehensif. Kalau ujian komprehensif kan RPP-nya ya untuk 1 pertemuan ya. Tapi kalau UKIN itu Ibu Bapak membuat RPP-nya memang 1 juga. Tapi dari 1 KD begitu ketentuannya ya. Tapi nanti yang ditampilkan itu adalah cukup dari 1 pertemuan saja. Ibu Bapak nanti tinggal pilih begitu ya. Pertemuan yang mana dari RPP 1 KD itu ya. Nah, sehingga nanti Ibu Bapak harus memberitahukan bahwa yang akan dipilih itu pertemuan yang kesekian ya. Nah, kemudian pelaksanaan pembelajaran Ibu Bapak sekalian, jadi videonya itu 30 menit. Kalau kemarin kan videonya 10 menit ya. Nah, kalau sekarang 30 menit videonya. Nah, ketentuannya sama dengan kompre ya, hanya yang bedanya durasinya saja. Bahwa dalam video itu harus mengandung unsur pembelajaran pembukaan, tahap pembukaan, kegiatan inti dan penutup. Itu sebetulnya ya. Secara prinsip itu yang harus di. Assalamualaikum Pak Edet. Waalaikumsalam. Selamat Saya datang. gabung. Saya menyimak. Iya, iya. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, 2 komponen ini ya itu termasuk di dalam uji kinerja praktek pembelajaran.
Berikutnya Pak Nur.